Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita selamat berjumpa kembali dengan saya Maulana Yusuf dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Pada video pembelajaran kali ini, materi baru yang ada pada bab 3, materi tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sebelum kalian mempelajari materi ini, tidak berlama lagi sebelum kita mempelajari materi ini, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis, kemudian berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Sekarang kita mulai yuk pembelajarannya. Baiklah, ini peta konsep bab 3. Kalian akan mempelajari satu pokok pembahasan, yaitu tentang kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Sudah seperti sampul di depan, akan bahas bagaimana proses kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian, siapa yang membawanya dan teori-teori apa saja dapat membuktikan mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah, silakan kalian mendengarkan penjelasan berikut ini. Sebelum kita bahas materi inti, coba kalian perhatikan pada tampilan video ini. Gambar tersebut merupakan foto relief Candi Borobudur ya. Relief yang terdapat di bagian dinding Candi Borobudur ini mengilustrasikan aktivitas perdagangan pada awal Masehi. Para ahli memperkirakan sejak awal abad Masehi, perdagangan dari India telah melakukan aktivitas perdagangan ke Indonesia. Selain perdagangan juga menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Perkembangan agama Hindu-Buddha semakin pesat ditandai dengan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha terbesar beberapa wilayah di Indonesia. Dengan adanya Hindu-Buddha mempengaruhi masyarakat Indonesia. Candi Borobudur, peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia itu kerajaan Mataram kuno, turut membuktikan telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lebih jelasnya kita simak berikutnya ya. Sekarang coba perhatikan lagi yang tanpa video ini. Yang kalian lihat contoh pada arca Dewa Wisnu. Arca merupakan benda arkeologis hasil kebudayaan manusia yang dikaitkan dengan media keagamaan. Arca dapat menjadi sumber sejarah untuk mengkaji proses masuknya kebudayaan Hindu maupun Buddha di Indonesia, membuktikan bahwa kemajuan teknologi pada masa lalu jadikan sumber-sumber sejarah mengkaji proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai macam-macam teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini masih diperdebatkan oleh para ahli pada saat ini. Kehadiran pedagang India pada abad Masehi ini pengaruh besar Hinduisasi. Diketahuilah arti pengaruh agama Hindu dan Buddha. Terdapat 5 teori yang menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kelima teori tersebut adalah teori kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Sudra, dan teori arus balik. Kita bahas satu persatu. Yang kita bahas yang pertama teori kesatria. Seperti yang kalian ketahui, kasta yang ada di ajaran agama Hindu. Teori kesatria beranggapan bahwa pengaruh Hindu-Buddha adalah dilakukan oleh para kesatria atau berkasta kesatria. Biasanya adalah orang-orang seperti raja, bangsawan, dan prajurit. Menyatakan bahwa terjadi kolonialisme yang disertai dengan penaklukan oleh orang-orang India, yaitu dari kasta kesatria, bahwa melakukan kolonialisasi yaitu penjajahan. Selain itu, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha. Tokoh pendukung FDK Bose dan Mukherjee G.L. Mons. Dilanjutkan dengan teori Waisya. Ditemukan menurut N.G. Krom, teori Waisya
kaum pedagang berperan terhadap penyebaran budaya India. Salah satunya mulai perkawinan wanita lokal dengan para penguasa di Indonesia. Selain itu juga penyebaran Hindu-Buddha, yaitu teori Brahmana dikemukakan C.C. Van Lor. Agama Hindu masuk ke Indonesia di bawah golongan Brahmana. Kenapa? Karena hanya golongan Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan golongan Brahmana ini diduga dengan penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. C.C. Van Lor mematahkan teori-teori sebelumnya. Akan tetapi, menurut ajaran Hindu kuno dilarang menyeberang lautan. Dengan melakukan tersebut akan kehilangan hak kastanya. Mendatangkan kaum Brahmana ke Indonesia bukan hal yang wajar. Nah, yang terakhir, teori arus balik dikemukakan pada FDK Bos. Lahirnya teori Brahmana berdasarkan sifat unsur budaya India. Yang diamati, menurut teori ini, masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Dilakukan oleh kaum terdidik akibat interaksi dengan orang-orang India. Banyak penduduk kepulauan Indonesia banyak tertarik penyebaran agama Hindu-Buddha. Giat mempelajari bahasa Sanskerta, kitab suci, dan serta budaya tulis tersebut mengalami agama kebudayaan India Hindu-Buddha. Setelah belajar di India, mereka kembali ke Indonesia, mengembangkan kebudayaan India dan penyebaran agama Hindu pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, agama Hindu-Buddha berkembang di Indonesia, memiliki keberadaan perkembangan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itulah penampilan yang awal yang sudah kalian lihat pada foto Arca Buddha terdapat membuktikan visi penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Misi penyebaran ini disebut dengan Dharma Duta, dilakukan pada abad kedua Masehi untuk menjalankan misi menggunakan jalur pelayaran perdagangan menuju Indonesia. Setibanya di Indonesia, menemui para raja atau penguasa lokal setempat guna izin penyebaran agama Hindu-Buddha. Selanjutnya, mereka mulai mengerjakan penyebaran agama Hindu-Buddha. Mereka juga mengumpulkan umat dan jamaat Buddha yang disebut dengan Sangha. Itu dari penjelasan mengenai kedatangan Hindu-Buddha. Akan bagaimana proses kedatangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Demikian materi yang telah Bapak sampaikan, semoga bermanfaat.